Hai, ketemu lagi bareng aku. Gimana kabar kalian teman-teman? Semoga selalu sehat ya. Yang suka jalan-jalan ke Bandung, mana suaranya? Karena kali ini aku akan cerita mengenai beberapa bangunan populer dengan cerita-cerita yang sangat wow seremnya. Untuk yang ada di Bandung ataupun luar kota yang sering berkunjung ke Bandung ataupun belum pernah ke Bandung, semoga cepat selesai ya kondisi pandeminya. Biar kalian bisa jalan-jalan dan hangout, juga cek beberapa lokasi yang akan aku ceritakan nanti. So, come on, let's get started. Nama villa ini cukup familiar untuk sebagian besar teman-teman yang tinggal di kota Bandung, beserta cerita urban legend tentang gedung ini. Villa ini milik seorang raja koran keturunan Indo-Jawa Belanda bernama Dominic Willem Berti yang dibangun pada rentang waktu tahun 1932 sampai 1933, kurang lebih 1 tahun. Villa Isola ini dirancang dengan gaya arsitektur Art Deco oleh seorang arsitek ternama bernama Profesor Charles Prosper Wolff Schumacher dengan begitu megah dan kokoh hingga saat ini. Dominic membangun villa ini sebagai tempat untuk menyendiri atau menenangkan diri. Namun sayangnya villa ini tidak bisa dinikmati dengan waktu yang lama, karena 1 tahun setelah villa Isola ini selesai, Dominic mengalami kecelakaan dalam perjalanan pulangnya dari Amsterdam ke Batavia saat menaiki pesawat dan menyebabkan ia tewas. Jadi kalau ceritanya sih pesawatnya itu terkena petir, tapi sampai saat ini belum ada kejelasan. Setelah Dominic meninggal, villa ini sempat dijadikan markas besar tentara Jepang dan pasukannya pada tahun 1942. Lalu setelah itu pernah beralih fungsi menjadi salah satu hotel, Savoy Homan kalau nggak salah. Dan saat ini Villa Isola dijadikan gedung rektorat kampus UPI. Dulu dikenal dengan nama IKIP, dan Villa Isola ini diubah nama menjadi Bumi Siliwangi. Cerita legenda yang beredar adalah mengenai cerita seorang noni Belanda yang terlihat di jendela atas atau penampakan seseorang sedang berdansa. Ini diperkirakan adalah hantu Dominic, dan seorang noni Belanda adalah diperkirakan hantu Anna, salah satu anak dari Dominic. Selain itu, di malam-malam tertentu, suara dentingan piano yang menyeramkan akan terdengar dari dalam gedung Isola, walaupun gedung tersebut tidak ada yang menempati. Dan penampakan hantu wanita yang bunuh diri. Selain itu, ada desas-desus di bagian bawah bangunan villa ini. Ada lorong yang dapat menembus ke daerah Gua Jepang. Tapi rumor ini belum terbukti. Nah, untuk teman-teman yang kuliah di UPI, pasti hafal dengan cerita urban legend satu ini. Karena posisi Villa Isola itu ada di kawasan kampus UPI. Kalau ada yang hafal cerita lengkapnya, boleh komen di bawah ya. Makasih sebelumnya. Selanjutnya, Grand Hotel Preanger. Hotel ini adalah salah satu hotel yang terdaftar sebagai cagar budaya di kota Bandung. Hotel ini termasuk salah satu hotel tertua di Bandung, dan sampai saat ini masih dipertahankan sebagai bangunan heritage. Bangunannya megah, mewah, dan masih kokoh sampai sekarang. Lokasi yang sangat strategis dan dekat dengan titik 0 km kota Bandung menjadikan bangunan ini berada di kawasan yang jarang sepi. Kecuali tengah malam ya teman-teman. Bangunan ini dibangun sejak tahun 1897, berawal dari sebuah toko roti, dan para pemilik perkebunan saat itu sering menggunakan tempat ini sebagai tempat hangout pada masanya. Di tahun yang sama, toko roti tersebut bangkrut, lalu dibeli oleh seorang pria Belanda bernama W.H.C. van Deterkom, dan diubah menjadi sebuah hotel bernama Hotel Theme. Dan pada tahun 1920 akhirnya berubah nama menjadi Grand Hotel Preanger hingga saat ini yang kita kenal.
Pada tahun 1929, Grand Hotel Premier direnovasi dan didesain ulang oleh Profesor Charles Prosper Wolfsmaker, dibantu oleh Presiden pertama kita, Bapak Insinyur Soekarno, yang pada saat itu adalah murid dari Profesor Charles. Profesor Charles ini adalah arsitek yang sama yang membangun Villa Isola milik Dominic. Nah, Profesor Charles dengan beserta Bapak Insinyur Soekarno merenovasi bangunan hotel dan didesain ulang dari bangunan bergaya Victoria menjadi Art Deco yang dipertahankan hingga saat ini. Mitos cerita seram mengenai hotel ini mengenai pengalaman para pengunjung. Ada yang melihat sosok wanita di kamar mandi, mendengar suara tangisan wanita dan suara-suara aneh lainnya, ataupun gangguan pada saat mereka tertidur dan tiba-tiba merasa ada benda yang menindih dada sehingga terasa sesak. Dan cerita tentang koridor panjang yang gelap kerap membuat pengunjung merasa kurang nyaman hingga membuat bulu kuduk berdiri, serta bau-bau yang tidak enak dirasakan oleh pengunjung, dan cerita-cerita kejadian-kejadian yang janggal lainnya. Tapi ya kalau di hotel sih dimanapun juga pasti ada aja ya teman-teman. Nah teman-teman ada yang pernah nginep di hotel ini nggak? Kalau ada, share ceritanya dong, aku pengen tahu pengalaman kalian juga. Kan gak semua tinggal di hotel ini bakalan ngalamin pengalaman yang bad juga ya. Ada juga yang mungkin senang, dan kalian juga bisa share cerita lainnya juga. Selanjutnya, Gedung Panti Karya. Untuk teman-teman yang suka berkunjung ke Bandung, menemukan gedung ini sangatlah mudah. Bangunan ini terletak persis di seberang Mall Bandung Indah Plaza, bersebelahan dengan Factory Outlet dan salah satu restoran cepat saji di Jalan Merdeka. Gedung bertingkat ini kondisinya sudah tidak terurus. Beberapa kaca jendela di bagian kanan kiri gedung banyak yang sudah pecah, bahkan ada yang tanpa kaca. Dan tembok di beberapa bagian gedung juga sudah ada yang terkelupas, hingga kita bisa melihat bata-bata di balik temboknya. Namun nama gedung itu masih terlihat jelas terpasang di bagian depan, berwarna merah kehitaman dengan nama Panti Karya. Gedung ini dibangun pada tahun 1956. Dulunya digunakan untuk perkantoran Badan Sosial Pusat atau BSP. BSP ini merupakan anak perusahaan jawatan kereta api yang bergerak dalam bidang kesejahteraan pegawai PJKA. Pada tahun 1970, gedung ini difungsikan sebagai bioskop bernama Panti Karya sesuai dengan nama gedung tersebut. Namun, bioskop ini akhirnya ditutup pada tahun 1980-an. Selain bioskop, gedung ini juga pernah digunakan untuk rumah makan, perkantoran di lantai 2, kampus oleh sebuah akademi akuntansi di lantai 3 dan 4, dan di bagian paling atas gedung digunakan untuk stasiun radio, dan sangat terkenal pada masanya. Salah satu cerita terseram mengenai gedung ini adalah kisah seorang wanita yang menggantung dirinya dari lantai atas menggunakan tali tambang. Saat ia terjun ke bawah, tali tersebut tidak sengaja melilit rambutnya dan membuat ia terlempar ke tembok dengan keras dan kasar. Setelah kejadian ini, konon sampai sekarang masih banyak orang yang sering melihat sosok wanita dengan paras berlumuran darah ini nongkrong di lantai 3 bangunan tersebut. Selain itu, ada sosok anak kecil yang menunggu orang tuanya untuk dijemput. Dan tempat ini tuh banyak dikunjungi oleh pemburu wisata horor ya, termasuk YouTuber-YouTuber yang menguji nyali di sini ataupun mencari tahu tempat ini. Nah, ada yang hafal gedung ini teman-teman? Atau pernah berkunjung ke Panti Karya? Gimana pengalamannya? Tolong share ya. Kalau pengalaman pribadi aku pernah makan di salah satu restoran Jepang pada saat gedung ini masih beroperasi sekitar awal tahun 2000-an. Dan aku juga sering lihat-lihat binatang di sini sih. Karena kalau dulu masih banyak pedagang kaki lima yang berjualan di sini.
Ada yang jualan kucing, gogo, ular, pernak-pernik, dan lain-lain. Pokoknya yang di tahun 2000-an pasti apal deh. Selanjutnya, Bandung Medical Center atau BMC. Bandung Medical Center ini gedung bekas rumah sakit peninggalan Belanda yang terletak di Jalan Haji Wasit 1, Lebak Gede, tepatnya di belakang Taman Panatayuda. Gedung BMC ini dulu adalah Rumah Sakit Sartika ASI. Namun, pada tahun 1995, Rumah Sakit Sartika ASI dipindahkan ke Jalan Muhammad Toha nomor 369, Cisereh, Regol, Kota Bandung. Dan hingga kini masih beroperasi dengan nama Rumah Sakit Bayangkara Sartika ASI. Pada tahun 2000, gedung Rumah Sakit Sartika ASI diteruskan oleh Bandung Medical Center atau BMC. BMC sempat direnovasi, namun terhenti setelah sang pemilik meninggal dunia dan tidak ada kejelasan mengenai kelanjutan proses renovasi tersebut. Lalu akhirnya BMC terbengkalai. Beberapa kaca jendela yang mulai retak dan ditumbuhi lumut. Bangunan ini sudah beberapa kali direnovasi, namun tidak kunjung selesai. Dan katanya dikarenakan para pekerja banyak yang mengalami kejadian ataupun melihat sosok penampakan makhluk halus. Masih rumor ya. Seperti rumah sakit pada umumnya, gedung ini memiliki lobi dan ruang tunggu di sekitar lorong menuju ruang pasien. Memang tidak terlalu menyeramkan, tetapi karena sudah tidak terawat, tempat ini menjadi sangat kotor, terutama kondisi lantainya. Selain kotor, sarang laba-laba memenuhi seluruh ruangan, semakin menggambarkan BMC memang sudah lama nggak dipakai. Terus ketika kita berjalan di sekitar lorong, kalau pengunjung itu akan melihat cermin tua kusam dan di kanan kirinya terdapat ruangan yang sangat gelap. Beberapa tempat yang banyak kejadian atau penampakan yaitu kamar mayat dan kamar bayi. Di ruangan itulah makhluk halus kerap menampakkan wujudnya. Pengunjung pun dianjurkan untuk tidak memasuki kedua ruangan tersebut karena banyak terjadi kejadian seperti kerasukan dan melihat ini tuh. Menurut pengakuan salah seorang pengunjung, ada yang pernah merasa kakinya seperti ditarik. Di depan kamar bayi terdapat sebuah ruangan khusus yang biasa dijadikan tempat untuk uji nyali. Mitosnya untuk memasuki ruang uji nyali, pastikan jumlah orangnya ganjil dan tanpa bantuan senter. Pastikan juga pintunya ditutup dan tidak ada suara. Maka akan ada yang menarik gagang pintu secara kasar, lalu membuka dan menutupnya dengan keras. BMC sendiri memiliki 4 lantai. Lantai 2 dan 3 sangat minim penerangan dan jarang dikunjungi. Sedangkan di lantai 4 penerangannya sudah jauh lebih baik dari lantai sebelumnya. Tapi rumor yang beredar justru menyebutkan di lantai 4 sering terlihat penampakan manusia tanpa kepala. Tak heran jika BMC pernah dijadikan tempat uji nyali oleh salah satu acara stasiun televisi swasta. Sejak saat itu, BMC diburu banyak pecinta horor atau mereka yang sekedar berkunjung hanya karena penasaran dengan tempat ini. Sayangnya, kini BMC tidak lagi dibuka untuk umum dan tidak sembarangan orang diizinkan masuk. BMC tengah direnovasi dan rencananya akan diaktifkan kembali. Nah, siapa yang udah pernah berkunjung ke BMC, teman-teman? Kalau aku pernah, tapi BMC-nya BMC yang dekat Jalan Aceh, Bandung Milk Center. Kalau yang BMC ini sih nggak pernah berkunjung ke ruangannya ya, cuma lewat depan jalannya aja. Selanjutnya, Museum Sri Baduga. Museum Sri Baduga yang berada di Jalan BKR nomor 185 Tegalega, Kota Bandung atau Jalan Lingkar Selatan, ini didirikan pada tahun 1974. Bangunan ini dulunya digunakan untuk kantor kecamatan, namanya Kawedenan Tegalega yang merupakan mantan divisi administratif di Bandung. Pada tahun 1980, bangunan ini dijadikan museum dikenal dengan nama Museum Negeri Provinsi Jawa Barat. Tepatnya diresmikan pada tanggal 5 Juni 1980 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Dr. Daud Yusuf. Lalu pada tahun
1990, museum kemudian dinamai kembali dengan nama Museum Negeri Provinsi Jawa Barat Sri Baduga, sesuai dengan yang tertulis di prasasti batu tulis. Kemudian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan pada tanggal 4 April 1990. Nama Sri Baduga diambil dari nama salah seorang raja Sunda yang bertahta di Tatar Pakuan Pajajaran sekitar abad ke-16 Masehi. Sebagai salah satu museum yang diperuntukkan untuk masyarakat umum, Museum Sri Baduga memiliki banyak koleksi benda-benda bersejarah, koleksi geologika, biologika, etnografika, arkeologika, historika, numismatika atau heraldika, filologika, keramik, seni rupa, dan teknologi. Tercatat secara keseluruhan, Museum Sri Baduga memiliki kurang lebih 5.367 buah koleksi peninggalan bersejarah yang sangat tidak ternilai harganya. Ini bakalan asik kalau main kesini, karena kita bakalan nemu banyak banget barang-barang yang bersejarah yang bisa kita pelajari. Nah, mitos tentang cerita seram dari museum ini diantaranya mengenai pengunjung yang melihat cahaya putih dekat benda pusaka. Nah, cahaya tersebut tuh diyakini sebagai perwujudan dari makhluk yang menjaga benda pusaka tersebut. Lalu, penampakan noni Belanda yang berada di bagian belakang museum di dekat Lisung yang menjadi salah satu di antara koleksi Museum Sri Baduga. Selain sosok noni, ada makhluk halus yang berwujud memiliki kepala bertanduk. Terus terjadinya kesurupan kepada pengunjung. Namun biasanya pengunjung yang mengalami hal ini adalah yang tidak menjaga ucapan atau berkata kasar, serta suara-suara aneh yang sering terdengar. Nah, itu cerita mengenai Museum Sri Baduga. Di sini teman-teman ada yang udah pernah berkunjung ke museum ini, tolong share juga ya ceritanya. Aku pengen tahu. Ya, sebetulnya tempat-tempat yang memang sudah lama itu pasti punya banyak cerita dan punya banyak memori. Tapi mitos-mitos yang ada itu biasanya nggak dialami sama setiap pengunjung, jadi terkadang berbeda-beda ya teman-teman. Mungkin cerita yang sudah aku ceritakan itu memang ada yang dialami, ada juga cuma cerita-cerita dari mulut ke mulut gitu. Nah, tapi untuk pastinya sih kalian bisa berkunjung ke Bandung dan ngecek ke beberapa tempat yang udah aku coba ceritakan. Sebetulnya sih masih banyak ya tempat-tempat di Bandung yang punya cerita menarik. Mungkin di next video aku bakalan share lagi lebih banyak atau bakalan lebih spesifik untuk menceritakan salah satu dari tempat yang aku ceritakan di video kali ini. Untuk sementara aku akhiri video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mampir dan nonton, apalagi sudah kasih like dan subscribe. Terima kasih banyak. I really appreciate for it. Dan aku berharap teman-teman selalu sehat dengan kondisi saat ini. Aku juga berharap bisa ketemu kalian lagi di next video. Jadi aku pamit ya. Ini sampai ketemu di video aku selanjutnya. Bye bye.